Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Asik. Jadi di konten YouTube kali ini ada yang berbeda. Soalnya gue sekarang make GoPro. Asik, dan mahal banget ya. Padahal juga ini GoPro giveaway dari teman gue yang namanya Ilham. Semoga Ilham tentu saja dimudahkan rezekinya, diperbanyak juga, sehat selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, kolom komentar, dan pencet tombol lonceng nih kalau kalian mau. Soalnya kemungkinan gue ke depan-depannya bakal bikin konten yang lain, karena memang GoPro ini sayang banget kalau nggak dipakai gitu kan. Konten YouTube kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua gimana ya cara makan murah dan irit. Asik. Apalagi di negara ini kita merantau dan juga kayak serba mahal sih, karena kan memang dari euro ke rupiah lumayan mahal kan. Jadi ya inilah beberapa tips dari gua. Tips pertama dari gua, jadi karena gue pribadi juga orangnya kayak males banget buat masak-masak yang ribet-ribet kayak gitu. Kayak pengen langsung jadi aja, tapi pengennya juga kayak murah, irit, dan juga kenyangin gitu kan. Nah, tips yang pertama adalah biasanya gua pergi ke salah satu supermarket yang dekat rumah. Biasanya gua cuma beli satu telur, ya satu kotak kayak gitu, entah isinya 6, 10, 12 ataupun 24 atau 20 kayak gitu. Pokoknya murah-murah. Nah, telur di sini kan ada 3 macam ya. Yang pertama dia kecil, sedang, dan besar. Nah, biasanya gue beli yang sedang gitu. Dan itu harganya biasanya nggak sampai 5 euro, sekitaran 2 euro, 3 euroan. Dan itu harganya kalau dirupiahin berarti 35 ribuan atau 40 ribuan lah, sekitaran segitu. Nah, jadi itu tips pertama. Jadi gue beli telur, terus gue langsung masak. Gue biasanya kayak masak itu satu dulu untuk pagi atau siang, terus habis itu satu lagi buat malam. Jadi kayak kepake cuma 2 telur dalam sehari. Dan itu menurut gua makan pakai nasi kecap itu tuh udah paling the best banget. Ya lidah-lidah Indonesia lah ya. Terus tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini lagi sering-seringnya gua lakukan karena juga menurut gue ini irit dan ngenyangin banget. Biasanya gue ke boucherie. Jadi boucherie ini adalah toko daging di Prancis. Nah, biasanya toko dagingnya juga gue pilih-pilih. Ada yang kayak toko dagingnya kayak halal, ataupun yang kayak ya toko-toko daging biasa yang jual-jual babi kayak gitu udah termasuk haram lah ya. Soalnya kan dia motongnya pakai pisau yang sama gitu. Nah, biasanya di boucherie ini dia itu ngejual kayak semacam daging ayam yang udah dipanggang. Jadi udah dibumbuin, dimarinate sama mereka, dipanggang juga sama mereka. Itu biasanya ada yang kayak poulet roti yang pertama, atau biasanya kayak paha yang kedua, terus ataupun yang ketiga tuh biasanya kayak dia sayap-sayapan kayak gitu. Dari tipe-tipe ayam yang tadi kayak poulet roti, paha, dan sayap itu tentu aja harganya berbeda, tapi rasanya juga sama-sama aja sih, soalnya pakai bumbu yang sama mereka kan. Jadi dari poulet rotinya sendiri itu di sini harganya itu 5 sampai 6 euroan. Itu sekitaran 100 ribuan lah kalau di Indo kalau dirupiahin. Jadi itu poulet roti, jadi dia bentuknya itu bener-bener kayak ayam bumbu, yang ayam utuh dibumbuin terus dipanggang sama mereka. Itu ukurannya juga gede sih. Terus yang kedua itu paha. Jadi paha ini harganya itu cuma 1,5 cm atau sekitaran harganya 20-30 ribuan. Itu gue biasanya cuma beli 2 aja juga udah cukup banget, kayak siangnya makan, malamnya makan lagi. Itu gue beli 2 berarti kalau satu 20-30 ribuan gue habis 60 ribu. Jadi bisa dibilang 3 euro lah untuk beli ayamnya aja. Terus gue biasanya juga kalau memang lagi ada, gue beli kayak sayap-sayapannya juga. Dia kayak gue beli 4 lah. Jadi yang sayap-sayap sendiri itu dia harganya 0,5 cm doang, atau setara dengan 10 ribuan lah gitu kalau dirupiahin. 10 ribuan gue biasanya cuma beli 4, dan itu makan kayak siang 2, malamnya 2, jadi 4. Yang tips ketiga ini gue biasanya beli roti baguette, roti yang panjang kayak gitu.
dan itu harganya biasanya cuma 1 euroan ya, 17 ribuan sih tergantung tokonya juga. Gue biasanya itu di boulangerie. Jadi boulangerie ini ada toko roti Prancis. Nah toko rotinya juga kayak beda-beda. Kalau toko roti di dekat rumah gua dia ada kayak baget tradision gitu. Jadi baget tradision ini dia ada kayak gimana ya, kayak beda aja gitu rasanya sama baget biasa tuh, tapi kayak malam tuh harus udah habis. Kalau enggak dia biasanya kalau sampai ditunggu sampai malam, kalau nggak besok tuh dia udah kayak bener-bener kayak stick baseball kayak gitu, kayak keras banget. Kayak lu mau makan tuh harus bener-bener harus diangetin lagi kayak cuma 1 menit, dan itu udah mulai lembek lagi dia. Dan juga jangan terlalu manasin sering-sering, paling gak lu cuma sekali 2 kali udah cukup lah gitu. Nah tips yang keempat tadi, jadi untuk kalian yang kayak rajin-rajin masak kayak gitu, entah kalian bisa kreasiin, bisa kalian masak rendang, masak gulai, atau masak-masakan Indonesia yang lainnya. Nah biasanya kalau gue lagi rajin masak gitu, gue masak rendang. Jadi rendang ini menurut gue simpel banget sih. Kalian cuma butuh bumbu jadi, terus daging, ya well itu pasti banget lah ya. Terus kalian juga butuh santan. Terus kalau ini, kalau menurut kalian santannya kurang, kalian bisa tambahin susu krim dan juga bumbu-bumbuan yang lain deh, kayak selera kalian, tadi kasih garam atau dikasih cabai gitu-gitu. Dan yang keenam biasanya gue tambahin daun jeruk biar baunya rasanya juga enak. Terus yang ketujuh daun salam, dan itu kayak tinggal dimasak, bumbu jadi segala macam, ngikutin aja petunjuk yang ada di belakang bumbunya. Dan itu kayak dimasak kayak cuma 30 atau 50 menitan juga udah jadi gitu, simple banget. Dan biasanya gue langsung masak itu, masak lumayan banyak lah ya, kayak sekilo daging, dan itu bisa dimakan kayak 3 hari 4 harian. Jadi kayak udah jadi, gue masukin ke Tupperware, gue masukin ke dalam kulkas. Nah ketika gue kayak pengen mau makan nih daging rendangnya, tinggal diangetin di microwave kayak 1 menit 30 detik, dan udah deh selesai, jadi tinggal dimakan. Tips yang kelima, paling jelas gue saranin ke kalian semua, jangan sering makan di luar ataupun resto ya, kayak mirip-mirip kayak McD, KFC kayak gitu-gitu. Pertama menurut gue well iya sebenarnya untuk kayak sebulan sekali nggak apa-apa lah ya, tapi jangan sampai kayak seminggu sekali gitu, itu udah boros banget menurut gua. Soalnya dari harga KFC ya atau McD sendiri itu, untuk satu menu sendiri itu udah ngabisin kalian 10 euro sekali makan. Dan juga kayak porsinya menurut gua nggak terlalu banyak banget, kayak ngapain gitu, kayak buang-buang aja. Itu sih kalau, apalagi kalau sebenarnya kalian kepepet banget untuk beli, ya nggak apa-apa lah gitu, kayak sekali 2 kali mah, tapi jangan terlalu sering lah, boros banget bro. So ya itu beberapa tips ngirit makan dari gua sebagai anak perantauan ya. Jadi itu ada 5 tips, menurut gua udah cukup banget, dan mungkin ada beberapa lagi ya, banyak sih kayak tipe-tipe orang kan beda-beda. Jadi menurut gua sayangilah uang kalian dan makanlah makanan yang menurut gua ngenyangin dan murah gitu. Ya, jadi yang paling pasti dari tips ini, kalau kalian juga mau kenyang harus ada karbohidratnya. Entah itu kalian mau masak kentang atau mau masak nasi, itu terserah kalian. Kalau gue pribadi, jadi sebelum melakukan tips ini, gue biasanya masak nasi dulu di rumah. So ya, bye-bye guys. Tetap jaga kesehatan dan ikutin protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dadah. Tunggu konten-konten yang lainnya ya. Hehehe.